Oke guys, balik lagi bersama gua di sini ya guys ya. Di video kali ini gua bakal membawakan segmen terbaru ya guys ya dari channel gua, yaitu adalah Apa Kabar Dunia. Dimana di segmen ini kita bakal membahas berita-berita terkini di dunia ini ya guys ya, baik dari mancanegara ataupun dari negara kita tercinta ini, Indonesia ya guys ya, seperti itu. Jadi ada beberapa berita yang bakal gua bawain ke kalian di video ini. Yang pertama itu ada dari Willy Salim dengan daging 200 kg yang hilang di Palembang. Yang kedua itu ada dari berita dari Apple seputar iPhone-nya. Yang ketiga ada dari Canada Airlines. Yang keempat ada dari Patung Liberty ya guys ya. Jadi kita bakal bedah satu-satu berita tersebut ya guys ya. Oke, gua bakal bedah satu-satu mulai dari berita Willy Salim ya guys ya, dengan daging 200 kg-nya yang hilang ya guys ya. Bobor rendang. Kok wanginya? Oke, jadi sepertinya memang Willy Salim ini sedang mengadakan tur ya guys ya, tur masak besar ya. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Bobon ya. Bobon. Memasak rendang ya guys ya. Ayo. Jam 7 malam daging masih belum masuk. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Yil, panas Yil. Kamu aja enggak masak. Kelapa. Oke, di sini kita diperlihatkan ya guys ya bahwa dagingnya dimasukin dan mulai dimasak di panci yang sangat besar ini gitu. Oke, kita langsung aja ya ke tragedinya guys. Video tragedinya ada di video selanjutnya dari Willy Salim ya guys ya. Tragedi rendang hilang. Oke. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Udah saya. Ini polisi udah ngomong ya guys ya. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, Belum masak. Masih. Denger dulu. Panas. ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana Oke, jadi ceritanya, dari Pak? pengakuannya Willy Salim, dia ke toilet sebentar tapi langsung hilang ya guys ya. Oke, jadi kita bakal bedah ya satu persatu kronologinya seperti apa. Kita bakal buka berita-beritanya ya guys ya. Oke, kita bakal buka pertama dari Detik.co ya guys ya. Di sini disebutkan judulnya adalah kronologi 200 kg rendang Willy Salim hilang saat dimasak di Palembang. Oke. Kita bakal bedah ya guys ya. Oke, jadi di sini tanggal 20 Maret ya guys ya. Kejadiannya tanggal 20 Maret 2025. Willy Salim membuat masak besar di Palembang. Banyak juga warga yang menyaksikan Willy Salim dan tim mempersiapkan semuanya. Willy Salim membeli satu ekor sapi seharga 50 juta. Jadi dengan modal 50 juta ya guys ya untuk membeli dagingnya kurang lebih ya. Dan sekitar pukul 19 atau jam 7 malam daging baru dimasukin ke wajan seperti yang tadi kita lihat di video. Seperti itu guys. Di sini ada penjelasan polisinya ya guys tentang hilangnya daging 200 kg itu guys. Oke. Jadi Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang AKP Ricky Mozan mengatakan menerima laporan adanya artis yang hendak melakukan kegiatan berbagi di kawasan BKB Palembang ya guys ya. Nah, juga mengatakan bahwa ya awalnya kita menerima laporan bahwa ada artis yang hendak melakukan berbagi di bulan Ramadan. Kemudian kita turunkan 20 anggota Polsek. Jadi ada 20 anggota yang diturunkan ya guys ya, anggota polisi untuk melakukan pengamanan. Seperti itu ya guys ya. Nah, namun di kegiatan Willy Salim tersebut, polisi itu hanya melakukan pengawasan dan pengamanan, tidak ikut dalam melakukan konsep acara maupun pembagian rendangnya. Nah, kalau yang gua tangkap di sini, polisi itu hanya melakukan pengamanan dan pengawasan ya guys ya, dan juga tidak ikut serta dalam melakukan konsep acaranya. Jadi mungkin saat warga berebut daging, polisi pun tidak tahu harus bertindak apa karena tidak tahu ya, mungkin warga ngambilin daging itu bagian dari acara, makanya tidak apa ya guys ya, mungkin polisi juga tidak melarang atau gimana gitu guys. Jadi karena polisi di situ hanya untuk pengawasan dan pengamanan, tapi tidak tahu tuh kasarnya randonnya itu seperti apa, nggak tahu. Jadi bisa aja mungkin polisi itu menganggap bahwa warga ngambilin daging itu tuh mungkin bagian dari randon mungkin ya guys ya, seperti itu. Nah di sini ada lagi ya guys ya, menuai protes hingga laporan polisi. Jadi saking hebohnya ya guys ya, sampai menimbulkan polemik ya guys ya di masyarakat, sampai ada laporan polisi. Bahkan di sini Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga berkomentar ya, sampai gubernur aja berkomentar ya guys ya. Jadi komentarnya adalah, saya minta jangan rusak nama Palembang hanya karena untuk membuat konten oleh si pelaku, yaitu Willy Salim ya guys ya. Justru harusnya kita angkat kebaikan-kebaikan daerah, jangan membuat konten yang merugikan nama daerah. Sebenarnya gue tuh bingung di sini merugikan nama daerahnya tuh di mana ya guys ya. Kita melakukan masak-masak ya, masak besar, niatnya berbagi dengan baik hati, bahkan mengeluarkan modal sampai puluhan juta ya guys ya, tapi malah dicap merugikan gitu loh. Bingung juga kan sebenarnya ya, kalau memang ini sebuah settingan ya memang parah ya Willy Salim gitu.
untuk apa juga dilakukan settingan seperti ini. Tapi kalau memang pure bukan settingan, memang chaos, keadaannya yang susah diatur, ya namanya juga ngatur kerumunan ya, crowd seperti itu tuh susah ya. Nggak ada yang harus apa ya guys ya, nggak usah ada yang harus disalahkan gitu, karena memang pure kesalahan teknis gitu, tidak ada koordinasi yang tepat. Oke, cukup ya guys ya berita untuk Willy Salim dengan 200 kg daging yang hilang ya. Kita move on ke berita selanjutnya. Di sini ada dari Apple ya guys ya, dari Apple. Peluncuran iPhone 16. Oke guys, jadi akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh orang Apple atau iPhone fanboy itu segera terlaksanakan ya guys ya, yaitu adalah peluncuran resmi iPhone 16 ya guys ya, jajaran iPhone 16. Oke, jadi dilansir dari website MacRumors, di sini Apple hari ini mengumumkan tanggal peluncuran resmi jajaran iPhone 16 di Indonesia, yaitu adalah tanggal 11 April tahun ini ya guys ya, seperti itu. Pengumuman ini menunjukkan bahwa seri 16 telah lulus sertifikasi perangkat telekomunikasi Indonesia. Rintangan terakhir dalam proses persetujuan, sebelumnya model iPhone 16 juga telah memperoleh sertifikasi tingkat kandungan komponen dalam negeri atau yang disebut TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia dengan tingkat standar 40%, melampaui persyaratan minimum saat ini sebesar 35%. Jadi sudah boleh ya guys, sudah dibolehkan beredar di Indonesia karena sudah melebihi standar komponen TKDN-nya lebih dari 35% ya guys ya, yaitu adalah 40% untuk iPhone 16 ini ya guys ya. Oke, kita move on ke berita selanjutnya. Maskapai Kanada menghapus peta Israel. Oke guys, jadi berita dari Canada Airlines atau maskapai Kanada ini adalah tentang maskapai Kanada yang menghapus peta Israel dan diganti namanya menjadi Palestinian Territories atau wilayah Palestina seperti itu. Dan ini berita ini cukup membuat warga Indonesia berkata alhamdulillah ya guys ya, karena Air Canada ini atau Canada Airlines ini sepertinya membela kaum Palestina ya guys ya. Tapi jangan senang dulu, ternyata itu adalah sebuah kesalahan teknis ya guys ya. Seperti yang dilansir dari berita ini bahwa Air Canada, maskapai Kanada telah mengeluarkan permintaan maaf setelah beberapa pesawatnya tidak menampilkan Israel sebagai negara pada sistem IFE-nya, seperti itu guys. Jadi hanya sebuah kesalahan guys, jadi bukan sengaja menghapus peta Israel, tapi hanya sebuah kesalahan gitu ya guys. Jadi yang sudah kita syukuri selama ini, yang kita sudah bilang bangga ke Canada Airlines, itu ternyata hanya sebuah fata morgana ya guys. Jadi ternyata masih ada, nanti juga bakal dimunculin lagi peta Israel gitu. Jadi hanya sebuah kesalahan teknis seperti itu guys. Tuh, padahal di sini udah apa ya guys ya, ya sebagai orang muslim ya guys ya, pasti seneng lah ya guys ya, ada perusahaan tingkat besar skalanya dunia mungkin ya guys ya yang mengakui bahwa itu wilayah Palestina. Pastikan kita juga ikut senang ya guys ya, tapi ternyata ini hanya sebuah kesalahan seperti itu guys. Bahkan meminta maaf atas kekeliruan tersebut yang membuat heboh kegaduhan di masyarakat, seperti itu ya guys ya. Oke, kita move on ke berita selanjutnya ya guys ya, yaitu ada dari Permintaan pemindahan patung Liberty. Patung Liberty ya guys ya. Ada apa dengan patung Liberty? Oke, kita bakal baca beritanya di sini ya guys ya. Berita tentang patung Liberty ini datang dari Prancis ya guys ya, karena ada politisi Prancis sarankan Amerika Serikat kembalikan patung Liberty ya guys ya. Oke, kita baca ya guys ya, karena apa? Oke, ini dari CNN ya guys ya. Seorang politikus Prancis telah meminta Amerika Serikat untuk mengembalikan patung Liberty setelah menyatakan bahwa beberapa warga Amerika telah memilih untuk beralih ke pihak tiran. Seperti itu guys. Di sini ada Raphael Glucksmann, anggota parlemen Eropa yang mewakili partai sayap kiri kecil Place Public, menyampaikan komentar tersebut pada rapat umum hari Minggu. Jadi yang menyampaikan itu adalah ini guys ya, Raphael Glucksmann. Beliau berkata bahwa kembalikan patung Liberty itu kepada kami, kata Glucksmann. Itu adalah hadiah kami untukmu, tapi tampaknya kau membencinya gitu. Jadi politisi ini meminta Amerika untuk mengembalikan pemberian dari Prancis yaitu patung Liberty ke Amerika ya guys ya, karena sudah tidak memihak kepada pihak tiran gitu ya guys ya, seperti itu. Nah, untuk sejarah dari patung Liberty itu adalah patung tersebut merupakan hadiah persahabatan bagi Amerika dari Prancis. Diresmikan pada tahun 1886, patung tersebut menggambarkan Libertas, Dewi Kebebasan Romawi. Jadi ini sebuah simbol kebebasan ya guys ya. Seperti itu, yang memegang obor di tangan kanannya dan sebuah plakat di tangan kirinya yang bertuliskan tanggal deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Seperti itu ya guys ya. Jadi intinya ada politisi dari Prancis yang meminta untuk Amerika Serikat mengembalikan patung Liberty-nya ya guys ya. Tapi masalahnya memindahkan kan
nggak itu gede banget ya guys. Jadi susah ya guys. Dan ini menurut gue sih nggak akan didengar juga ya guys ya, karena pasti bakal apa ya, bakal terjadi sesuatu lah antara Prancis dan Amerika kalau emang beneran terjadi dipindahkan ya guys ya, seperti itu guys. Oke guys, jadi segmen untuk apa kabar dunia hari ini episode 1 ya guys ya, seperti itu ya guys ya. Semoga bakal ada berita-berita menarik lagi ke depannya ya guys ya, dan insya Allah gue bakal mulai konsisten untuk bikin video ya guys ya tentang yang sedikit-sedikit berfaedah gitu. Jadi biar wawasan kalian tuh otaknya tuh penuh gitu, penuh dengan wawasan dunia ataupun dari Indonesia itu sendiri ya guys. Jadi oke, thank you untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis terutamanya ya guys ya. Jadi kita bakal balik lagi di berita-berita selanjutnya ya guys ya, di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, Min Himal di sini dan goodbye.